adalah hasil daripada putusan ini. Bahasa putusannya itu nuyus, artinya istri yang durhaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Mohon maaf saya baru datang karena ada keperluan lain. Tadi memang saya ke pengadilan. Mungkin ini biar semuanya paham ya, kenapa saya tadi ke pengadilan, karena itu adalah keinginan dari Mbak Im Wong yang ingin mendengarkan langsung pada proses pembacaan putusan, sehingga saya berkirim surat memohon izin apakah dibenarkan kalau kami mendengarkan putusan tersebut untuk dibacakan. Majelis Hakim memberikan jawaban karena sudah ada peraturan Mahkamah Agung, maka sistem pembacaan putusan dikirim melalui EKOT dan kami sudah menerimanya tidak lama setelah kami pulang dari pengadilan agama. Yang pada intinya dari gugatan ini yang saya dapatkan pada halaman yang terpenting, ya saya ulangi, yang terpenting saya bacakan dulu. Putusan ini dibacakan pada hari Rabu tanggal 16 April bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1446 Hijriah, disampaikan kepada para pihak. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka, artinya putusan ini bisa diketahui oleh masyarakat, bukan dibacakan dalam sidang tertutup. Ini yang perlu dimaknai semua, sehingga Anda boleh mengetahui sebagian dari persoalan ini. Putusan ini dibacakan pada tanggal 16 April diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga. Ya, dari 121 halaman, yang paling inti terbukti adanya sebuah perselingkuhan, dan itu di dalam putusan ini dikatakan terjadi nuyus. Nuyus itu adalah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Nah, itu adalah pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa terbukti di dalam persidangan ini adalah terbukti adanya nuyus tersebut. Majelis hakim memandang bahwa termohon telah terbukti nuyus kepada pemohon. Artinya termohon itu telah melakukan hal-hal yang melanggar, ya, istri yang durhaka kepada seorang suaminya sehingga suaminya mengajukan permohonan cerai talak, dan terbukti bahwa memang ada hubungan ya dengan seseorang sebagaimana yang beredar selama ini, dan itu semuanya ada di dalam putusan ini. Nah, itu yang terpenting. Dan yang paling krusial lagi, bahwa kami jelaskan pada saat proses pemeriksaan di persidangan, Muhammad Ibrahim Baim Wong itu sempat ditanya oleh majelis hakim tentang proses bagaimana sih menyelesaikan persoalan anak ini. Apakah anak ini dicoba oleh majelis hakim, ditawarkan anak ini yang satu ke sana satu ke sini, tidak baik karena dua-duanya itu anak sangat dekat, tidak mungkin. Akhirnya diambil jalan. Apakah tenggang waktu sekian hari ada di sini, sekian hari ada di sini. Baim Wong pada saat itu menyatakan dia tidak keberatan, tapi termohon keberatan sehingga proses sidang berlanjut lagi, tidak terjadi sesuatu yang bisa diselesaikan pada saat proses dalam putusan tersebut. Sehingga putusannya itu menyatakan bahwa hak asuh itu diasuh bersama dengan memberikan batasan waktu 2 minggu kepada Baim Wong, 2 minggu kepada termohon. Tapi satu hal yang paling difahami, yang harus difahami, anak itu bukan objek, sehingga tidak bisa dieksekusi pada saat dia tidak mau. Jadi ini bagaimana nanti saatnya seseorang itu mampu untuk merayu, bagaimana mampu untuk membuat anak itu mau kepadanya. Jadi tidak ada lagi anak itu dipaksa. Apalagi ada kejadian sampai nangis-nangis, itu adalah hal yang melanggar hukum. Jadi intisarinya terhitung mulai hari ini, Muhammad Ibrahim yang Anda kenal Baim Wong sudah cerai. Jadi saya bacakan saja putusan cerainya yang terpenting. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, memberi izin kepada pemohon Muhammad Ibrahim bin Joni Jailani untuk menjatuhkan talak 1 raj'i kepada termohon Paula Verhoeven binti Edi Verhoeven, menetapkan anak yang belum dewasa, belum mumayyiz yang bernama Keanu Tiger Wong, tempat tanggal lahir dan seterusnya,
Kenzo El Drago Wong, tempat dan tanggal lahir 9 Oktober 2021, yang di atas 27 Desember 2019, berada di bawah pemeliharaan bersama joint custody oleh pemohon Muhammad Ibrahim bin Joni Jelani dan termohon. Sejak putusan ini berkekuatan tetap dengan ketentuan 2 pekan pertama ditetapkan bersama termohon, kemudian 2 pekan berikutnya bersama pemohon. Demikian seterusnya sampai anak-anak tersebut dapat memilih sendiri tempat tinggal terbaik. Artinya inilah putusan terhitung mulai hari ini Muhammad Ibrahim atau Baim Wong sudah cerai, terbukti ada perselingkuhan sehingga terbukti adanya nuyus atau istri yang durhaka kepada seorang suami. Intisari putusannya yang 121 halaman seperti itu, dan ada lagi bukti di dalam persidangan ini yang saya katakan bahwa ada penyakit kritis yang tidak mungkin bisa disembuhkan, dan itu ada di pada halaman-halaman pertimbangan putusan ini. Anda silakan, bagaimana pintar-pintarnya wartawan mencari putusan ini. Di sini Anda bisa dapatkan hal yang luar biasa. Ya, Anda bisa dapatkan putusan ini, Anda akan mendapatkan hal yang luar biasa dari persoalan ini. Itu yang saya berikan. Saya hanya menyampaikan intinya. Anda cari putusannya, di dalam putusan itu Anda nanti saya kasih tahu pada halaman berapa, Anda cari sendiri bahwa ada seseorang yang punya penyakit kritis yang tidak mungkin bisa sembuh. Itu saja. Anda silakan cari putusannya. Saya hanya menyatakan ini ada putusan, aja cari. Saya hanya memberikan pintu, memberikan info, Anda cari saja. Silakan Anda cari putusannya. Putusannya bisa Anda dapatkan karena ini putusan terbuka untuk umum. Artinya siapapun punya hak. Bisa. Anda pintar, Anda bisa dapatkan putusan tersebut. Di saat Anda mendapatkan putusan tersebut, Anda bisa membaca apa yang terjadi di dalam perkara tersebut, bagaimana seseorang ada di kamar berduaan dari sampai jam sekian sampai jam segitu, itu semuanya ada di putusan ini. Ya, di putusan ini membuktikan bahwa seseorang istri dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya ada di dalam satu kamar pada jam-jam tertentu sampai tengah malam. Itu semua ada bunyi di sini. Ya, jadi ini yang berbunyi dan ini adalah bukti. Saya tidak mau bercerita, tapi saya akan membawa putusan. Ini putusannya. Putusannya menyatakan bahwa ada seseorang perempuan berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya di dalam sebuah kamar, dan itu ada juga masalah pengeluaran keuangan, dan itu dikatakan sebagai nuyus. Nuyus itu adalah seseorang yang durhaka kepada suaminya, artinya durhaka kepada Muhammad Ibrahim alias Baim Wong. Ini 121 halaman, silakan Anda bisa dapatkan. Nanti Anda akan kaget pada saat Anda tahu apa isi putusan. Seperti itu. Saya bilang cari putusannya. Anda nanti akan bisa tahu di dalam putusan tersebut. Cari putusannya. Kan saya bilang cari putusannya yang jelas. Di sini pada halaman sekian itu dikatakan terbukti nuyus. Nuyus itu artinya orang yang durhaka kepada suaminya. Ini pada halaman sekian. Adanya pengiriman sejumlah uang dan seterusnya. Lalu majelis hakim memandang bahwa termohon telah terbukti nuyus kepada pemohon. Jadi gini, menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di mana termohon intens berhubungan dengan seseorang laki-laki yang bukan muhrimnya, baik secara langsung maupun menggunakan media, bepergian berdua dan seterusnya, itu menurut majelis hakim adalah nuyus. Artinya terbukti seorang istri telah durhaka kepada suaminya, dan itu yang dijadikan dasar oleh majelis hakim untuk memutuskan adanya perceraian ini, memutuskan seseorang istri nuyus. Nuyus itu durhaka kepada suami. Ya, ini putusan Anda cari, gampang mendapatkannya. Anda cari informasi itu, saya hanya membukakan informasi. Kenapa? Baim dengan adanya putusan ini, ya dia alhamdulillah bahwa apa yang selama ini dinyatakan bahwa pada saat dia pertama kali menyatakan di media, pada seingat saya itu pada November ya, seingat saya itu, di situ dia menyatakan terjadi perselingkuhan terhadap istri saya. Istri saya melakukan perselingkuhan. Itu rame semua, tidak percaya dan semuanya. Ini yang berbicara. Hakim menyatakan terjadi persoalan tersebut benar. Ada perselingkuhan
benar ada nuyus, bukan hanya dikatakan dalam bentuk lisan, tapi dalam bentuk putusan pengadilan agama. Artinya pada saat Baim menyatakan preskon pada tahun lalu 2024, seingat saya di bulan November ya, seingat saya itu dia telah menyatakan benar terjadi perselingkuhan dan itu bisa dibuktikan di persidangan. Bagaimana sakitnya seorang suami pada saat ada orang telah mengkhianatinya. Itulah yang terjadi dalam perkara setebal 121 halaman ini. Ada di putusan ini. Di putusan ini berbicara. Anda cari aja putusannya. Hak asuh memang dari awal Baim Wong pada saat proses persidangan hakim menawarkan bagaimana kalau seandainya ini kan yang besar dan yang kecil. Bagaimana kalau yang besar ke Baim, yang kecil ke termohon pada saat itu, atau diatur waktu 3 hari kalau nggak salah sama 4 hari. Saat itu Baim bilang nggak ada masalah, tapi termohon tidak mau, sehingga ini proses bergulir dan akhirnya diputuskan diberikan aturan main bahwa 2 minggu di sini, 2 minggu di Baim Wong. Tapi satu hal, anak pun tidak boleh dipaksa, walaupun ada putusan seperti ini, tidak boleh anak itu dipaksa-paksa untuk ke sana dan kemari, karena anak itu bukan objek dari persoalan, tapi dia subjek hukum yang mempunyai hak yang melekat, yang dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh hak asasi manusia, seperti itu. Belum, tidak pernah memperkarakan harta gono gini. Dari awal perkara ini hanya murni adalah perceraian, murni adanya perselingkuhan, dan itu pun sudah terbukti di persidangan. Dan juga hak asuh anak. Terbukti berdasarkan keterangan ahli, anak itu trauma kepada ibunya. Seperti itu. Aneh apabila seorang anak itu takut dengan orang tuanya, itu aneh. Jadi ada apa, itulah yang terjadi pada proses persidangan yang memakan waktu cukup panjang. Dengan kejadian saya lihat saksinya, buktinya itu 88, saksinya itu cukup banyak di sini. Jadi saya akan coba baca satu-satu keterangan saksinya, bukan keterangan ya. Jumlah suratnya aja itu P-nya dari P sampai P berapa ya? P70 sampai P86. Bukti yang diajukan Baim Wong itu P1 sampai 86, saksinya 1, saya tidak perlu sebutkan namanya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 9. Ada ahli yang menyatakan anak trauma, ada ahli juga, ada ahlinya 3. Jadi saksi 9, saksi fakta itu 9, tambah ahli 3. Ya, itulah proses persidangan, dan alhamdulillah Baim sudah bersyukur proses ini sudah selesai dan terbukti apa yang dinyatakan sama Baim terjadi perselingkuhan itu terbukti di persidangan, dan itu adalah hasil daripada putusan ini. Bahasa putusannya itu nuyus, artinya istri yang durhaka kepada seorang suami, istri yang melakukan hal-hal tanpa sepengetahuan suami, itu namanya nuyus. Ya, itu tidak menjadi persoalan bagi Baim, itu bukan persoalan itu. Baim hanya konsen kepada anaknya, bagaimana anak ini selamat. Yang kedua, konsen bagaimana terbukti adanya perselingkuhan tersebut. Kalau uang itu bisa dicari, dan itu bukan problem Baim, karena sebetulnya kalau melihat tuntutannya dia, tuntutannya banyak sekali. Ya, sekian miliar kalau nggak salah, ada sekian miliar, ada 600, ada sekian, saya nggak perlu membacakan. Dan gugatannya dia sebetulnya termohon itu minta anak itu ada tangan dia, dan biaya-biaya itu semuanya ada di tangan dia. Coba saya akan bacakan kalau Anda ingin mengetahui. Ya, dalam rekonvensi menetapkan hak asuh anak, ada tangan kepada termohon,
ya, terus menghukum termohon untuk menyerahkan anak, menghukum untuk biaya apa ini? Setiap bulannya 80 juta, 20 juta, dan sekian, ada minta lagi 3 miliar kalau nggak salah ini, nafkah Madiyah 800, nafkah Mut'ah 3 miliar, nafkah Ida 600 juta. Ya, dari semua ini tidak ada yang dikabulkan, hanya nafkah Mut'ah aja atas pertimbangan majelis hakim, karena dia adalah istri, yaitu pertimbangan majelis hakim ya. Dan Mbak Im tadi saya tanya, nggak ada persoalan, yang penting terbukti adanya perselingkuhan, terbukti anak-anak itu dalam keadaan trauma, dan terbukti semua apa yang selama ini ada di dalam proses persidangan. Jadi yang disampaikan Mbak Im pada proses tahun lalu itu adalah terbukti semuanya di dalam persidangan, dan yang berbicara itu putusan ini. Putusan ini yang menyatakan adanya perselingkuhan atau nuyus, seperti itu ya. Ada usaha lain yang untuk memiliki anak istri tidak menikah ke awal sendiri? Nggak boleh. Pertanyaannya aja sudah salah. Pertanyaan melanggar hukum tidak akan saya jawab. Kejadian perselingkuhan sudah berapa lama Pak? Dan tahun berapa Pak? Waduh, saya nggak ngapalin tahun. Yang jelas terbukti. Tidak penting. Tidak penting tahunnya. Yang penting terbuktinya. Ada seseorang laki-laki yang bukan muhrimnya berduaan di kamar, berduaan dengan istrinya. Itu yang terpenting, bukan harinya. Tapi terbuktinya adanya seseorang yang bukan muhrimnya berduaan. Hukum Islam itu ketat. Seorang istri itu nggak boleh berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Itu titik. Itu terjadi berapa kali Pak? Yang jelas lebih dari 1 kali. Kalau lebih dari 1 kali pasti banyak bahasanya. Trauma anak itu masih Pak? Trauma anak itu dari hasil pemeriksaan ahli yang menyatakan anak itu takut dengan seseorang, nangis, teriak, dan sebagainya. Itu ada pendapat ahli di sini. Makanya kalau Anda bisa mendapatkan putusan ini, semuanya akan terungkap. Termasuk apa yang menjadi pertanyaan Anda. Saya kasih Anda pekerjaan rumah, Anda dapatkan putusan ini. Ya, sudah saya jawab. Saya tidak ngurusi harta gono gini. Saya hanya ngurusi perselingkuhan. Kedua anak itu saya tanya Baim sekarang ada di mana. Karena saya nggak ngurusi anak, saya ngurusi hukum. Oke? Untuk apa? Sudah ada dokternya. Sudah ada. Kira-kira boleh nggak? Di saat, makanya saya bilang, anak itu jangan dijadikan objek. Anak itu harus dijadikan subjek, bagaimana anak itu mau kepada kita. Bukan dipaksa, dieksekusi, dan sebagainya. Itu nggak baik ya. Tapi bener ya Bang, bahwa kan cerita yang beredar di luar itu kan ada yang maksa-maksanya segala macam. Ya, Anda sudah tanya, Anda jawab sendiri. Terima kasih. Pertanyaannya. Kenapa? Ya, selama ini seperti itu. Anaknya seperti itu. Makanya ini pembelajaran. Jadi di saat anak tidak mau sama kita, jangan anak itu dipaksa. Anak itu disayang. Bagaimana supaya mau kepada kita. Ya? Tadi ada yang kelewat soal keuangan. Tadi sempat Nggak pusing Baim sama keuangan. Pusing. Bagi Baim itu bukan persoalan, yang penting apa yang menjadi sakit hatinya, apa yang menjadi dia sakit, itu semuanya udah terjawab di dalam persidangan, dan semuanya ada dalam putusan ini, bahwa apa yang selama ini diketahui bahwa benar, bahwa ada seseorang laki-laki yang bukan muhrimnya berduaan dengan istri. Bunyi putusannya Pak. ada terkait penyalahgunaan. Salah satunya itu adalah nuyus namanya. Jadi putusan ini bunyinya banyak. Saya hanya ambil intisarinya biar mudah, yaitu salah satunya anak trauma, salah satunya nuyus itu adalah istri yang durhaka, termasuk adanya masalah seseorang yang bukan muhrimnya berduaan di kamar, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau saya bacain setebal ini kan tidak menjadi berita, nanti menjadi buku. Tapi kalau menjadi berita itu saya kasih intisarinya saja, ya.
Anda trauma dan melakukan pemaksaan seperti apa sih Bang? Memang yang dilakukan? Ya kalau Anda tanya sama ahli anak, nggak boleh. Tapi saya kan ahli hukum. Yang jelas, yang begitu pun bisa melanggar hukum. Ingat ya, kita semua ini menjadi pembelajaran. Kalau terjadi sesuatu terhadap anak kita, bukan orang tuanya tidak bisa melaporkan. Orang tuanya juga bisa melaporkan apabila terjadi sesuatu terhadap anak tersebut. Dan ada hukumnya. Jadi, perlakukan anak itu dengan kasih sayang. Kalau memang dia itu masih tidak mau dengan kita, dirayu anak tersebut supaya mau kepada kita. Ya.